Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentu saja kembali lagi di program talk show Balai Sawala SMTV bersama dengan DPRD Kabupaten Sumedang, masih dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Mulya Suryadi. Memang tadi pemirsa SMTV kita membahas mengenai bagaimana kebijakan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Sumedang khususnya ya, masih di dalam situasi pandemi yang saat ini masih berlangsung. Memang ada beberapa tantangan, kemudian juga kendala seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat, juga bagaimana. Boleh untuk Anda yang mau ikut bergabung bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378. Boleh menyampaikan apa isi hati, unek-unek atau saran, masukan atau menginginkan hal untuk tatap muka, kemudian juga apakah daring juga menurut yang Anda rasakan, terutama para orang tua ini ya, peserta didik, dan juga mungkin Anda saat ini ada juga tenaga pendidik yang sedang menonton, juga boleh menyampaikan saran masukannya. Dan Pak Haji, kalau melihat situasi kondisi yang berlangsung saat ini, semua juga ini merujuk pada surat edaran menteri juga ini, pembelajaran tatap muka kan memang sudah diizinkan kurang lebih 50% ya kalau untuk di pusat. Nah, kemudian diturunkan lagi ke tingkat provinsi, dari provinsi ke kabupaten. Nah, untuk Kabupaten Sumedang ini sendiri sebetulnya apakah memang harus mengacu ke pusat semua atau kita bisa membuat kebijakan sendiri, Pak Haji nih? Ya, sebetulnya ini setiap kabupaten bisa mengambil kebijakannya masing-masing ya. Contoh saja lah, pandemi ini di level pusat itu tiap provinsi beda-beda. Ada yang level 4, ada yang level 3, level 2, level 1. Ya, diklasifikasikan. Ya, diklasifikasikan lagi. Turunkan lagi dari provinsi itu ke setiap kabupaten. Tiap kabupaten juga berbeda, kabupaten A, B, C, Sumedang, Majalengka, Garut, itu berbeda levelnya. Nah, saya berharap ada keberanian dari pemerintah daerah bahwa di Sumedang pun levelnya berbeda-beda, kecamatan A, B, C, dan seterusnya. Jangan disamakan antara kecamatan Jatinangor, kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan dengan kecamatan Surian, kecamatan Jati Gede, kecamatan Wado, Ujung Jaya. Itu kan tingkat penyebaran pandeminya beda. Berbeda, betul. Jadi kebijakannya juga harus berbeda. Begitupun ke dunia pendidikan. Saya berharap dunia pendidikan ini bisa menerapkan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan penyebaran pandemi itu sendiri. Iya, dan memang sayang sekali nih untuk malam hari ini sebetulnya kita sudah mengundang pemirsa SMTV Kepala Dinas Pendidikan, namun sampai dengan saat ini belum hadir ya ke studio. Nanti kita akan tunggu bagaimana klarifikasinya. Sebetulnya ini juga surat edaran berlaku juga ya untuk di Kabupaten Sumedang dari Dinas Pendidikan ini seperti apa begitu, kaitan dengan tadi tiap kecamatan ini memang beda tingkat level penyebaran COVID-nya berbeda. Sebetulnya bisa saja tadi ya kalau untuk dibuat kebijakan untuk tatap muka begitu. Bisa saja, walaupun sampai saat ini juga saya yakin. Coba lihat ke daerah Surian, ke daerah Wado, anak sekolah rata-rata banyak tatap muka. Jadi beda antara murid, taruhlah satu SD di Sumedang Kota dengan satu SD yang ada di Cimungka, taruhlah di Wado. Kalau menerapkan 50%, kalau di Sumedang mungkin dengan jumlah siswa yang ratusan, bolehlah. Tapi di Wado dengan jumlah siswa hanya 20 orang satu kelasnya, masa 50% jadi tinggal 10 orang. Itu juga itu harus berbeda lah. Jadi artinya kalau memang siswanya hanya 20 atau 30 ya sudah terapkan saja 100%. Nanti kalau ada pandemi, bukan kalau ada pandemi atau ada yang terkonfirmasi terpapar ya kita break dulu. Iya. Kalau berdasarkan data nih Pak Haji, hasil pantauan juga pengawasan dari DPRD, sebetulnya berapa banyak ini anak di Sumedang yang sudah terkonfirmasi COVID? Saya kira kalau anak sekolah yang terkonfirmasi COVID itu masih rendah ya. Kebanyakan orang dewasa atau orang tua ke atas. Nah, makanya ini harus ada, bukan kita mengabaikan kesehatan, bukan ya. Tapi tadi kesehatan dan pendidikan itu adalah nomor yang utama bagi masyarakat. Tetapi di sini juga kalau kita dalam tanda petik, kalau kita terus panik dengan keadaan seperti ini, ya dunia pendidikan tidak akan pernah maju. Nah, itu yang memang dikhawatirkan oleh kita juga nih Pak Haji, ada ketertinggalan pembelajaran atau learning loss itu. Jadi memang tidak hanya tadi yang harus ada pendidiknya, sementara kan anak tidak efektif.
ini memang pengalaman sendiri karena saya juga punya anak. Begitu dikasih materi soal begitu dari gurunya, itu mereka tidak buka buku, mereka hanya googling saja. Makanya saya katakan ini dalam tanda petik ini adalah dua generasi dikorbankan. Iya. Korban dua generasi ini lulusan kan sudah ada kali kelulusan. Iya. Bayangkan yang tahun berapa itu anak kelas 6, tiba-tiba jadi anak kelas 8 masuk sekarang udah jadi kelas 8. Iya. Itu kan satu kelas 7-nya mereka tidak pernah merasakan tatap muka, selalu lewat online, selalu lewat ya online pun kita kan tahu sendiri lah. Ada yang di grup WA dan lain sebagainya, hanya mengatakan atau menyampaikan materi-materi saja, dan itu saya kira tidak cukup mendidik. Iya, dan memang ada beberapa kendala, contohnya diterapkan tidak semua wilayah Sumedang itu internetnya lancar, betul, masih ada titik-titik yang blank spot. Nah itu juga antisipasinya bagaimana nih kalau dilihat dari itu? Makanya kalau kita kan letak geografis Sumedang itu banyak pegunungan, bukit, jadi artinya di sini banyak daerah-daerah yang memang tidak terkoneksi dengan jaringan internet. Tomboro internet lah istilahnya. Untuk handphone saja juga tidak. Nah ini, jadi itu harus ada tadi kearifan lokal, ada pengecualian ke daerah-daerah tertentu. Ya menurut saya ada keberanian, ya silakan aja. Buka saja tatap muka selama di daerah itu tidak ada yang terkonfirmasi. Kalau memang di daerah itu ada satu wilayah itu ada yang positif dan sebagainya, kita batasi. Tapi kalau sudah tidak ada, ya silakan. Jangan sampai di satu daerah di wilayah yang tidak ada terpapar COVID, tiba-tiba disamakan dengan daerah kota yang banyak yang terpapar. Itu kan tidak adil. Maksud adil di sini kan ini tidak harus sama seperti itu. Yang namanya adil itu. Jadi memang diperlakukan sebagaimana mestinya saja, begitu ya. Tiap kecamatan juga dengan berbeda kategori, level-level tadi ya kalau Pak Haji. Ya, walaupun Dinas Pendidikan dengan 7 metode pembelajarannya Pak Kadis menyampaikan ada home visit, ada hybrid learning, ada home visit. Kalau di daerah sekian persen online, sekian persen home visit dan sebagainya. Tapi menurut pantauan saya di lapangan, pernahkah ada home visit? Saya kira hanya beberapa sekolah yang melakukan home visit. Dan yang memang disayangkan itu Pak Haji, ketika anak kelas 1 atau kelas 2 SD itu yang belum bisa baca, sementara ditugaskan untuk menulis, kemudian ada tulis, itu kan yang mengerjakan ibunya. Coba Teh Fitri ke sekolah banyak, itu kan kita sudah 2 tahun nih. Anak pas pertama masuk kelas 1 langsung COVID. Tiba-tiba sekarang kelas 3, masih banyak anak kelas 3 yang belum bisa baca. Nah, itu belum bisa tulis. Mau tidak mau ditaikkan begitu Pak Haji. Ya, karena itulah situasi. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ini kita sebetulnya dunia pendidikan dikorbankan 2 generasi, entah ini strategi siapa, entah ini keinginan siapa, kita juga tidak tahu. Yang jelas seluruh dunia 2 generasi ini dikorbankan. Iya, sebetulnya kalau untuk memulai tahun ajaran baru yang sekarang, sebetulnya kesiapan tatap muka juga kalau tiap daerah diperlakukan berbeda, itu sebetulnya kita siap saja ya Pak Haji untuk siap-siap saja, dan saya yakin, saya percaya. Jadi kita harus mempercayai kepada guru-guru yang ada di sekolah, mereka juga pasti tidak akan mengabaikan kesehatan. Mereka tahu persis bagaimana kondisi anak-anaknya, mereka tahu persis bagaimana kondisi sekolahnya, mereka tahu persis kondisi wilayahnya. Jadi saya kira percayakan kepada mereka, kasih kepercayaan kepala sekolah dan guru-gurunya, mau mereka tatap muka mau tidak. Edaran boleh, kita mengacu pada edaran, tapi kalau situasi wilayah, kondisi sekolahnya memang memungkinkan untuk tatap muka, kenapa tidak dilaksanakan tatap muka? Dan memang aturan dari pemerintah juga selain yang utama itu kan memang keselamatan dan kenyamanan. Betul. Nah ini dari beberapa sekolah juga memang sudah ada yang menerapkan untuk disiplin protokol kesehatan. Hasil pantauan berapa persen Pak Haji seluruh sekolah di Kabupaten Sumedang yang sarana prokesnya sudah lengkap begitu? Saya kira kalau saya pernah berkeliling di beberapa sekolah, memang sarana prokes itu sudah banyak yang lengkap ya, sudah banyak yang lengkap. Cuman kan permasalahan bukan di sekolah menurut saya, tapi sebelum dan pasca sekolah. Kalau sebelum sekolah mereka ya mungkin yang orang tuanya punya kendaraan diantar jemput, tapi bagi yang tidak naik angkutan umum. Nah inilah yang rawan itu sebetulnya saya yakin di sekolah itu lebih aman, karena dari sisi
fasilitas prokesnya sudah lengkap, karena ada persyaratan kalau sekolah yang belum siap tatap muka dari sisi peralatan prokesnya mereka tidak boleh tatap muka. Jadi semaksimal mungkin sekolah itu pasti menyiapkan alat-alat atau kelengkapan prokes sarana itu dengan baik. Nah, yang jadi masalah adalah pasca sekolah, artinya pulang sekolah dan berangkat sekolah. Iya, dan untuk Anda pemirsa SMTV boleh nih yang mau ikut bergabung bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378. Mau ikut bertanya atau mungkin menyampaikan keinginan, saran dan masukan sebetulnya untuk kebijakan pembelajaran tatap muka juga seperti apa, karena ini sudah 2 tahun, 2 generasi juga ini yang dikorbankan, dan juga kita tidak menginginkan nasib generasi masa depan bangsa juga ada pada generasi kita saat ini. Betul. Ya Pak Haji, dan itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang akan diterima oleh anak-anak kita. Dan untuk para tenaga pendidik, pengajar, memang ini dalam situasi pandemi ini dituntut untuk serba bisa nih Pak Haji. Inovatif lah. Inovatif. Bahkan sekolah juga sekarang berlomba-lomba untuk membuat studio agar bisa memberikan pembelajaran daring dengan maksimal, dan anak-anak juga dituntut untuk penggunaan aplikasi dan sebagainya. Nah, sejauh ini tanggapannya dari Pak Haji seperti apa? Jangan kemana-mana pemirsa SMTV, akan kita lanjutkan masih di Balai Sawala SMTV. Eces bisa.